senang nggak menonton film? Siapa yang suka nonton film? Angkat tangan. Oke, film-film apa yang kalian sukai? Naruto, ya. Upin Ipin. Ada drakor suka? Ya, oke. Nah, di dalam sebuah film itu biasanya ada apa sih? Kalau kamu menonton film itu, di dalam film itu apa yang kamu tonton? Cerita. Iya, ceritanya, ya itu ceritanya, ya. Nah, jadi kita akan membuat itu tadi. Kita membuat cerita fiksi, habis itu kita buat menjadi sebuah video agar ceritanya itu menjadi menarik. Ya, kita akan menjadi sebuah produser. Nah, selama ini kamu nonton Upin Ipin atau yang lainnya, ada nggak kebayang di kepala kalian, wah saya pengen buat film seperti itu? Ada nggak? Ada. Nah, bagaimana mewujudkannya? Dengan bantuan teknologi AI atau KA, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama menyebutkan unsur-unsur cerita fiksi dengan benar, menyusun teks cerita fiksi sederhana, membuat video cerita fiksi dengan magiclight.ai. Nah, ini dianya, ya. Kita akan menggunakan aplikasi magiclight.ai sesuai naskah yang dibuat. Dan terakhir, menjadikan hasil karya video cerita fiksi di depan kelas dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gambar. Ya, fokus dan tidak boleh tidak fokus. Dilarang mengadip, perhatikan gambar. Oke, coba ini gambar apa? Penguin. Oke, kita lihat nggak? Penguin. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini salah satu contoh teks fiksi. Pergi ke negeri awan. Nah, Bapak pernah mencoba membuat ini ya, menggunakan Magic Light tadi ya. Nah, ini adalah sinopsisnya, ya. Sinopsisnya. Ya, apa namanya, ringkasan dari cerita yang Bapak buat. Ini Bapak akan tampilkan, ya, video yang Bapak buat. Di bawah langit biru luas yang dihiasi awan putih yang berarah, Ini dengan bantuan dari tiba Magic Light. di sekolah desa yang sederhana. Sosoknya memancarkan energi muda. Paduan suara sapaan gembira meletus saat anak-anak mengiringinya. Wajah mereka bersinar dengan antisipasi. Senyum Ayu melebar, matanya berbinar dengan antusias saat dia bersiap untuk menghadapi tantangan dan kegembiraan hari itu. Dia mengumpulkan anak-anak, suaranya dipenuhi dengan kehangatan dan harapan saat dia melihat wajah-wajah bersemangat itu. Hari ini kita akan belajar tentang mimpi dan bagaimana mewujudkannya dengan meyakinkan anak-anak ini. Mata anak-anak terbelalak kagum, siap untuk memulai perjalanan imajinasi dan kemungkinan yang dipandu oleh guru mereka yang bersemangat. Ayu tiba di negeri awan, sebuah negeri ajaib di mana langitnya dilukis dengan awan berwarna-warni yang begitu indah. Makhluk aneh dan cantik berterbangan dan menari di sekelilingnya. Sayap mereka menangkap cahaya. Seorang pria awan mendekat, senyumnya sehangat matahari yang menembus awan. Dengan sikap menyambut, peri awan menyatakan, "Selamat datang di negeri awan, Ani. Di sini semua mimpi menjadi nyata." Setelah pergi ke negeri awan, Ayu kembali ke sekolah desa. Wajahnya berseri-seri dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari negeri awan. Anak-anak berkumpul mendekat, wajah mereka yang bersemangat menghadap ke arah Ayu, siap menyerap setiap kata yang diucapkannya. Jangan takut untuk bermimpi, karena di dalam diri kalian ada kekuatan untuk mewujudkannya. Jangan pernah katakan tidak bisa, cobalah dulu. Jika gagal, perbaiki diri, belajar dari kesalahan. Maka mereka berbinar dengan inspirasi yang baru ditemukan. Mimpi-mimpi mulai terbang dalam hati muda mereka. Kata-kata Ayu menyulut api dalam jiwa mereka. Sebuah janji akan kemungkinan tak terbatas dan keberanian untuk mengejarnya. Nah, ya, ini scene ini atau gambar-gambarnya ini dibuat dari aplikasi otomatis Magic Light tadi. Ya. Kita hanya menuliskan sinopsis ceritanya saja. Langsung aplikasi ini akan menerjemahkan apa yang kita tulis tadi. Ya, misalkan kita tulis bertarung dengan singa, maka di sini yang akan muncul adalah singa, manusia, lalu bertarung seperti itu. Nah,
Kalau Bapak sinopsisnya tadi kan tentang seorang guru pergi ke negeri awan, berarti ada awannya, ada kerinya. Nah itu otomatis langsung diolah oleh Magic Light tadi, ya, dengan bantuan AI. Hebat nggak? Jangan sekarang. Jadi kita akan belajar hari ini membuat cerita fiksi dengan bantuan Magic Light. Oke, Bapak pembagian kelompoknya mungkin seperti bangku ini aja lah, ya, susunan meja ini ya, biar tidak berantakan. Tugas kalian itu setiap kelompok menganalisis unsur cerita dan berdiskusi dalam menentukan pokok, latar, alur, serta amanah dalam cerita. Kemudian menuliskan ringkasan cerita yang akan dijadikan naskah cerita dalam pembuatan video. Oke. Oke. Silakan kamu tentukan dulu, kamu mau membuat cerita apa. Nah, oke. Sudah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita membuat cerita fiksi kalian tadi. Udah dipikir belum judulnya apa? Oke. Ini halaman awalnya. Ketika kamu sudah masuk ke halaman awal, silakan kamu cari di sini story to video. Kamu login dulu akun Google kamu. Kalau sudah masuk akun Google, ininya ada foto kamu atau akun kamu ini, ya. Siapa yang udah berhasil masuk? Oke ya. Yang sekarang kita akan kamu klik story to video. Story to video. Klik story to video. Oke, nah, sudah seperti ini ya. Ini kamu lihat. Ini ada dua apa namanya menu, landscape dan portrait. Ya. Kalau landscape itu kamu videonya nanti seperti Bapak, ya, mengajar seperti ini. Tapi kalau portrait dia akan seperti ini. Kurang lebih kayak gini. Kalau seperti ini, ya, ini landscape. Tapi kalau misalkan videonya berdiri seperti ini namanya portrait. Terserah kamu. Kamu mau pakai landscape atau portrait? Klik dulu ya. Kalau Bapak mungkin Bapak lebih suka landscape, Bapak. Ya. Nah, setelah kamu pilih landscape, videonya itu kamu cari yang bahasa Indonesia, karena itu nanti bahasa Indonesia videonya. Kalau sudah, sekarang kamu lihat skripnya. Nah, disinilah kamu harus menulis apa nanti, ya. Ceritanya mau cerita apa kamu buat? Misalkan apa ya? Bapak membuat ini berdasarkan masing-masing aja ya, bebas. Ya terserah. Kamu ketik aja di situ. Ya. Udah ya? Judulnya udah belum? Kalau sudah, nah di sini ada beberapa model ya yang mau kamu pilih ceritanya. Kalau Bapak tadi, ya video yang Bapak buat tadi itu menggunakan 3 dimensi kartun. Nah, boleh kamu pakai 3 dimensi cute, realistik, ya bebas. Disney, Pixar, atau animal, ya bebas ya. Terserah kamu mau buatnya yang model mana, itu pilihannya bebas. Bebas ya. Mau kucing misalkan ya, atau pokoknya bebas kamu. Ya, oke. Kita klik next.
Oke, dia akan memproses ya dari judul yang kita buat tadi, ceritanya apa, tunggu ya, motifnya. Kalau sudah, kamu klik next, ya next lagi. Ya. Kalau sudah kamu klik next. Nah ya, sabar ya. Nah, ketika kamu sudah mengklik next, itu dia akan mendeteksi karakternya, tokohnya. Nah, di sini ada 4 ya. Ada Rina, Budi, Ali, dan Tommy. Ya. Ini kalau yang bapak, kalau yang kamu beda lagi, ya, tergantung cerita kamu. Ada 1 tokoh, ada 2 tokoh, bebas. Ya. Bagi yang sudah selesai, kita lihat ada beberapa yang sudah mengirim. Silakan nanti semua cerita yang kamu buat itu akan kita tayangkan ya setelah kamu membuat cerita dalam bentuk video. Tetapi juga takdir orang-orang. Di tepi hutan, sang tokoh utama berhenti tampak kecil dibandingkan dengan kebesaran pohon-pohon kuno. Sinar matahari mengalir melalui kanopi, melukis lantai hutan dengan cahaya halus. Sambil menarik nafas dalam-dalam dan menguatkan diri, mereka menguatkan diri. Tekad menguras di mata mereka. Mereka melangkah ke kedalaman hijau. Simfoni hutan jauh dalam hutan ini. Sang protagonis menjelajah lebih jauh. Udara semakin berat dengan aroma tanah lembab dan dedaunan menembus. Cahaya redup menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan bayangan panjang dan menyeramkan yang menarik di sekitar mereka. Sungai yang deras menghalangi jalan mereka. Airnya yang bergolak merupakan tantangan berat untuk diatasi. Suara menyeramkan bergema di kejauhan, menusuk indera mereka dan meningkatkan kewaspadaan mereka saat mereka terus maju. Saat senja, sang tokoh utama berlukis di hutan. Langit senja dilukis dengan warna oranye dan merah merah. Makhluk-makhluk yang mengancam bersembunyi di dalam bayang-bayang. Kehadiran mereka adalah ancaman nyata yang memaksa sang protagonis untuk menghadapi ketakutan yang mendalam. Pertempuran sungguh terkobar. Pusaran gerakan dan suara yang menguji batas fisik dan mental sang protagonis. Pada akhirnya, mereka muncul sebagai pemenang, membuktikan kekuatan dan ketahanan mereka. Echoes in the fading light as the protagonist emerges victorious, a testament to their resilience. Oke, itu satu cerita dari Akila. Ya nanti masih lebih. Oke, kita lanjut yang berikutnya. A few moments later. Di bawah sinar matahari pagi, rumah Bima menjadi pusat dari petualangan yang akan datang. Ransel dan peralatan panjat tebing berserakan. Bima, pemimpin yang teliti, memeriksa kembali daftar perlengkapan. Alisnya berkerut karena konsentrasi. Alvin, yang selalu menjadi pelawak, dengan main-main mengerang di bawah beban tasnya, menyuntikkan keceriaan ke dalam persiapan yang serius. Rizky, sang pembuat film dokumenter, mengabadikan momen itu dengan kameranya, mengabadikan antisipasi yang menggantung tebal di udara. Safik,
yang dapat diandalkan, memastikan setiap detail ada di tempatnya. Janji kesiapan yang tak terucap terukir di wajahnya. Suara Bima bergema, sebuah tantangan dan undangan menjadi satu. Oke teman-teman, siap untuk petualangan? Jawaban yang menggema. Siap, menggemakan keinginan kolektif mereka. Mobil itu berkelok-kelok di sepanjang jalan, membawa 4 orang teman menuju Gunung Bromo yang megah. Pemandangan kota berubah menjadi pemandangan pedesaan yang subur, latar belakang yang semarak. Untuk petualangan mereka, tawa dan nyanyian memenuhi mobil. Saat mereka berbagi cerita, suara mereka menyatu dengan dengungan mesin. Alvin menunjuk dengan semangat, suaranya bergema. Lihat, Bromo sudah terlihat. Rizky merekam perjalanan mereka dalam video, mengabadikan setiap momen sukacita dan antisipasi. Bima mengemudi dengan antusiasme yang bersemangat, membimbing mereka lebih dekat ke siluet Bromo yang menjulang di cakrawala saat Safik bernavigasi. Di puncak Gunung Bromo yang dingin, 4 sosok berdiri membayangi langit sebelum fajar. Angin menggigit jaket tebal mereka. Langit timur mulai bersinar, melukis langit dengan warna ungu tua dan jingga samar, sebuah janji akan kedatangan matahari yang akan segera tiba. Saat sinar matahari pertama menembus awan, Bima menarik napas. Ini adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat. Alvin, Rizky, dan Safik mengangguk dalam diam. Wajah mereka diterangi cahaya keemasan. Mata mereka memantulkan panorama yang menakjubkan. Dipersatukan oleh kemenangan bersama mereka, mereka berpelukan, merayakan pencapaian mereka dengan latar belakang pemandangan megah yang bermandikan sinar matahari.